Shalom semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengenalkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Penyembahan dan Permintaan. Diambil dari Matius 6 ayat 5-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika mengajarkan tentang berdoa, Yesus secara khusus menyinggung sikap para Farisi yang suka berdoa di pasar dan tempat keramaian. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa saat berdoa, kita harus masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Pernahkah Anda bertanya mengapa ini penting? Apakah perintah berdoa di kamar itu hanya untuk merespon sikap pamer kerohanian yang kerap ditunjukkan kepada orang Farisi? Yesus sebenarnya tidak bicara tentang tempat, maka jangan diartikan kamar adalah satu-satunya tempat untuk berdoa. Juga bukan berarti kita hanya boleh berdoa sendirian. Bukankah Yesus pun berdoa di tempat seperti Taman Getsemani, Bukit Zaitun, dan lain-lain? Bukankah para muridnya juga berdoa bersama? Yang Yesus maksud dengan masuk ke kamar, menutup pintu dan berdoa adalah bahwa doa harus menjadi relasi pribadi antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saat berdoa, kita perlu suasana yang intim dan tenang. Doa adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ini harus kita ingat. Sayangnya, banyak orang justru memandang doa hanyalah tentang permintaan. Bahkan doa lebih dikaitkan dengan benda atau hal-hal lain yang menjadi kebutuhannya. Mereka lupa bahwa doa juga adalah penyembahan. Ketika kita menyembah, maka fokus kita bukan lagi diri kita, melainkan Tuhan yang kita sembah. Dia yang harus menjadi fokus kita. Memaknai doa sebagai sebuah penyembahan adalah doa yang sia-sia. Sebaliknya, doa kita adalah untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mengerti dan mengenal Dia lebih lagi. Sehingga hidup kita pun bisa melangkah di jalan yang benar. Ya, doa bukan sekedar cara untuk meminta. Doa terlebih bukan sekedar kebiasaan atau ritual yang mesti dilakukan hanya karena kita Kristen. Doa juga adalah salah satu metode untuk kita bisa menyembah Allah. Karena itu, alangkah baiknya kita menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita sebelum berdoa. Pakai waktu doa itu untuk juga mendengar dan merasakan hadirat Allah untuk memuji, mensyukuri, dan menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.